Halo Bunda, siapa di sini yang gemar bercocok tanam, tapi bingung soal lahan dan perawatannya? Atau ingin mempercantik ruangan di rumah dengan tanaman? Tenang Bun, kita di sini punya solusinya, yaitu dengan menggunakan terarium. Terarium merupakan solusi terbaik yang dapat dilakukan pada lahan yang sempit. Selain itu, Bunda nggak perlu khawatir akan perawatannya, sebab terarium tidak memerlukan perawatan yang sulit. Terarium sendiri ialah teknik bertanam dalam wadah kaca transparan yang di dalamnya dapat ditanami dengan tumbuhan kecil serta media tertentu. Bunda tahu nggak sih kalau terarium itu dapat dihias berbentuk miniatur taman sehingga dapat disimpan di dalam rumah sebagai dekorasi ruang. Langsung aja yuk Bun, berikut ini langkah-langkah dalam pembuatan terarium. Namun sebelum melakukan proses pembuatan, bahan dan alat yang perlu Bunda persiapkan ialah wadah kaca transparan, tanaman arang aktif, lumut, pasir dan tanah, serta bebatuan mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Selain bahan-bahan tersebut, terdapat 3 alat yang dapat Bunda gunakan untuk membuat terarium, yaitu pinset, sendok, dan sumpit. Oke Bun, kita langsung aja yuk pada proses pembuatan terarium. Yang pertama, Bunda harus siapkan wadah kaca transparan yang akan digunakan sebagai media tanam. Wadah kaca transparan ini digunakan agar tanaman tetap memperoleh cahaya yang membantu fungsi fisiologisnya. Tahap yang kedua yaitu masukkan kerikil pada lapisan paling bawah, karena kerikil mampu menyimpan air sehingga tidak menimbulkan genangan. Selain itu, kerikil juga mengandung unsur hara mikro yang dapat membantu pertumbuhan tanaman menjadi lebih optimal. Tahap yang ketiga ialah memasukkan arang di atas kerikil, karena arang dapat menetralisir kadar air yang ada dalam tanah, sehingga tanaman tidak perlu sering disiram. Tahap yang keempat yaitu memasukkan moss atau lumut yang berfungsi untuk menjaga kelembaban dan sebagai penahan air. Tahap yang kelima yaitu Bunda perlu masukkan tanah, karena tanah berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan akar yang akan mendukung pertumbuhan tanaman. Tahapan yang keenam yaitu tahapan paling penting dan tak boleh tertinggal, yaitu memasukkan tanaman. Jenis tanaman yang akan digunakan biasanya tergantung terarium yang akan Bunda buat. Tanaman seperti kaktus dan sukulen untuk terarium terbuka, dan tanaman seperti pakis untuk terarium tertutup. Tahapan terakhir yaitu memasukkan arang sekam yang berfungsi sebagai pengatur kelembapan udara. Selain itu, arang sekam juga berfungsi sebagai penyerap gas beracun yang dihasilkan dari pembusukan tanaman. Nah Bunda, sebagai opsional, Bunda juga bisa memberikan hiasan seperti bebatuan kecil ataupun pasir yang digunakan untuk menambah nilai estetika pada terarium. Setelah semua unsur terarium tersusun, jangan lupa untuk menyemprotkan sedikit air agar tanaman tetap segar ya Bunda. Nah, itu dia langkah-langkah pembuatan terarium. Jadi gimana nih Bun? Gampang kan? Eits, jangan dulu di skip ya Bun, karena selanjutnya akan ada tips yang lebih menarik. Hai Mom, kita tahu bahwa kain katun merupakan salah satu jenis kain yang paling banyak digunakan di rumah tangga, mulai dari pakaian, serbet, spray, sarung bantal, hingga handuk. Kain katun sendiri merupakan salah satu jenis kain yang berasal dari serat alam, khususnya tanaman kapas. Astagfirullahaladzim kakak. Ya, bajunya kayaknya udah kotor deh. Moms, tahu nggak sih, saat kain katun terkena noda, diperlukan perawatan yang sesuai agar tidak merusak serat kain. Noda makanan dan minuman merupakan salah satu noda yang sering ditemukan pada kain. Contohnya, noda saus, kopi, es krim, hingga sirup. Berikut ini merupakan tips untuk merawat kain katun yang ada di rumah. Let's check it out! Tips pencucian. Pertama, yang harus dilakukan ialah mengangkat noda yang melekat pada kain. Proses pengangkatan noda ini disebut dengan spotting, di mana proses ini bisa dilakukan secara manual atau oleh tangan. Berikut ini tips mengangkat noda makanan dan minuman yang ada pada kain katun. Pertama, lakukan proses spotting segera setelah kain terkena noda.
Lalu gunakan air dingin untuk proses pengangkatan noda. Gunakan sedikit deterjen untuk mengangkat noda yang melekat pada kain. Diamkan kain selama beberapa menit hingga noda terangkat. Lalu kucek kain pada bagian yang terkena noda. Bilas kain dengan menggunakan air bersih. Lalu apabila noda telah terangkat, cuci kain seperti biasa ya moms. Tips pengeringan. Moms, tidak semua kain dapat dikeringkan dengan mesin pengering, terutama kain katun yang memiliki detail manik-manik. Oleh karena itu, ada baiknya dikeringkan dengan cara diperas. Untuk proses penjemuran kain katun, ada baiknya dilakukan tanpa terkena sinar matahari langsung ya moms. Tips penyimpanan. Kain katun yang telah dikeringkan harus disetrika dengan suhu yang tidak terlalu panas. Dan jangan lupa gunakan pelicin pakaian. Lalu ada baiknya setrika sesuai arah serat kain ya moms. Pada saat menyimpan kain, pastikan lemari dalam keadaan kering, tidak lembab, dan tidak terpapar sinar matahari langsung. Hal ini dilakukan agar kain tetap awet dan tidak mudah kusut. Moms, itu dia tips merawat kain katun yang dapat dilakukan di rumah moms. Semoga bermanfaat.